yaitu mental gampang. Ya, mental gampang lalu mental instan. Bahwa sesuatu yang kita tanam belum tentu berhasil. Tetapi kita tidak akan pernah menuai kalau kita tidak menanam. Jadi untuk sebagai content creator, bagaimana memulai, bagaimana cara membuat ide kreatif itu sama halnya dengan dunia perkontenan. Pendidikan itu juga sangat penting ya. Untuk content creator itu memiliki namanya personal branding. Itu berangkat dari keresahan saya terhadap generasi sekarang yang mungkin kurang. Waktu itu saya lolos satu-satunya mewakili Kalimantan Barat sebagai guru, cikgu mengajar. Sebagai content creator itu kan kerja tidak di bawah tekanan, kemudian juga kerja dimanapun bisa menghasilkan. Jadi pensiun itu tidak harus jadi pegawai negeri sekarang. Jangan jadi anak muda yang hanya duduk diam dan banyak bicara, tapi jadilah anak muda yang bangun, berjalan dan kerjakan. Hai Sobat CUPK, dimanapun berada, pada kali ini, di podcast kali ini, aku Asta akan menemani kalian di beberapa menit ke depan. Nah tentunya di podcast kali ini aku nggak sendirian dong, ada dua narasumber hebat yang akan menemani kita. Oke, tanpa berpanjang lebar kita akan berkenalan dulu nih sama narasumber kita yang sudah hadir bersama kita saat ini. Oke, selamat pagi Pak Sucipto. Selamat pagi. Selamat pagi Bang Putra. Selamat pagi juga. Luar biasa sekali ya, pada kesempatan kali ini kita boleh nih ngobrol bareng sama kedua narasumber hebat yang pada hari ini akan memberikan insight kepada Sobat CUPK di rumah. Nah, tanpa berpanjang lebar nih, boleh dong untuk kenalan dulu nama atau profil singkatnya untuk di-sharingkan ke Sobat CUPK di rumah. Boleh mulai dari Pak Sucipto? Iya, terima kasih. Saya Sucipto, saya di CU Pancur Kasih sebagai pengurus, pernah menjabat selama 3 periode. Kemudian terakhir ini 2 tahun lalu setelah saya purna tugas dipanggil lagi untuk menjadi Ketua Komite Pendidikan. Jadi kegiatan saya sekarang ini melakukan kegiatan pendidikan, pengorganisasian kegiatan pendidikan di seluruh wilayah CU Pancur Kasih. Begitu. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Sucipto. Oke, boleh kita lanjut dulu dengan Bang Putra. Boleh sharing tentang profil singkatnya dulu? Oke. Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Putra Tarigas. Profesi saya fokus kepada content creator, yang dimana bergerak kepada pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata. Mencari pariwisata, mencari kebudayaan yang mulai punah dan kemudian dikenalkan kembali ke sosial media. Terlebih lagi banyak mengajak anak-anak muda untuk lebih aware terhadap budaya, dan di sini juga fokus pengembangan dalam komunitas juga, komunitas anak-anak muda kreatif, yang dimana ingin mengajak seluruh anak-anak muda untuk kreatif, kemudian juga mengembang bagaimana mereka ketika mereka punya bakat, punya talenta untuk mereka terus kembangkan seperti itu, Kak. Luar biasa banget ya. Ini ngomong-ngomong, ini influencer dari Kalimantan Barat loh. Halo. Kita datangin langsung nih ke podcast Jatiku tentunya. Nah, baik, untuk kesempatan kali ini podcast kita mengangkat tema mengenai pengembangan inovasi ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan dalam industri kreatif. Nah, tentunya ini kita akan back to Pak Sucipto ya, karena ini kan kita mau mendengar nih pengalaman dari Pak Sucipto nih, mengapa sih pendidikan dan pelatihan itu menjadi pondasi awal dan pondasi yang sangat penting bagi CU Pancur Kasih itu sendiri? Ya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa CU itu memiliki 3 pilar utama: pendidikan, swadaya, solidaritas. Ini 3 pilar utama, kemudian menjadi 5. Kita fokus kepada pendidikan. Nah, di pendidikan ini CU memiliki prinsip bahwa CU dimulai dengan pendidikan, berkembang bersama pendidikan, diawasi oleh pendidikan, bergantung pada pendidikan. Itu sebabnya pendidikan menjadi sesuatu yang sangat mendasar dalam gerakan CU. Maka dalam penerapannya, setiap anggota yang akan bergabung dengan CU Pancur Kasih, dia mesti melewati yang namanya pendidikan anggota.
Kalau dia belum melewati pendidikan anggota, sekalipun dia sudah melakukan simpanan, dia masih belum menjadi anggota penuh karena belum mengikuti pendidikan. Sebab pendidikan itu sangat penting karena tidak hanya sekedar pendidikan itu proses transfer ilmu, tetapi pendidikan di CO Pancurkasih itu adalah proses penyadaran dan proses memberikan pemahaman-pemahaman tentang bagaimana dapat berkembang bersama CO Pancurkasih. Luar biasa banget, berarti semacam kayak di CU itu sendiri melalui pendidikan itu dia melatih pola pikirnya dulu ya Pak ya. Betul. Pola pikir anggotanya dulu ya, terutama tentang mungkin pengelolaan keuangan ya Pak ya. Iya. Oke. Nah, kalau kita boleh ketahui juga nih Pak, tadi kan pendidikan itu kan hal yang sangat penting, pondasi awal yang sangat penting. Nah, kalau dari CU Pancurkasih itu sendiri, pendidikan atau diklat-diklat seperti apa sih yang sudah dilakukan oleh CU Pancurkasih? Kalau boleh tahu Pak. Iya. Dalam rangka mendaratkan pemahaman tentang CU pertama kali kepada anggota yang awam itu namanya sosialisasi motivasi. Sosialisasi motivasi. Ya, kemudian setelah mereka mendapatkan sosialisasi motivasi, kemudian mereka tergerak hati bergabung bersama menjadi anggota, baru kepada mereka diberikan pendidikan anggota. Kemudian ada pendidikan lanjutan, lanjut dengan pendidikan finansial literasi, kemudian dilanjutkan dengan pendidikan yang lainnya, kewirausahaan. Bagi generasi muda ada namanya orang muda ber-CU. Dan kewirausahaan ini ada 2 tahap. Tahap pertama adalah memberikan motivasi kepada anggota yang belum mengerti tentang kewirausahaan untuk tergerak berwirausaha. Tapi setelah mereka mengerti, akhirnya mereka memilih ingin menekuni usaha apa. Di situ kita mengadakan pelatihan lagi bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang kompeten di situ, misalnya tentang UMKM, tentang perkebunan. Kita bekerja sama untuk anggota itu benar-benar dapat menerapkan apa yang mereka ikuti dalam kegiatan pendidikan itu. Okay. Berarti memang semacam ada wadahnya ya Pak ya, bagi ada. Anggota kita yang punya usaha. Jadi dikembangkan lagi nih melalui CU Pancurkasih ya Pak ya. Ada semacam kayak pembinaan khusus nggak Pak? Ada yang pembinaan sudah diterapkan? Khusus. Mereka dikumpulkan, disebut sebagai kelompok kategorial. Misalnya petani sayur, anggota petani sayur ada kelompoknya. Di situ ada pendampingan, di situ ada pembinaan. Kelompok petani sawit sekarang itu kan. Iya. Nah, baru kelompok yang berusaha di bidang kuliner. Dan lain-lain. Jadi mereka ada kelompoknya, mereka dibina, mereka didampingi supaya mereka semakin hari semakin meningkat kesejahteraan mereka. Begitu. Berarti sudah ada yang berjalan ya Pak ya? Sudah dari yang sayur tadi Pak ya? Sudah sayur ada. Terus kebun sawit juga Sudah. ya, untuk pembinaan seperti itu. Sudah. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, ada tantangan tersendiri enggak ketika ingin mewujudkan kegiatan-kegiatan seperti itu? Misalnya melakukan pembinaan, ada tantangan yang dirasa sulit nggak untuk tercapai tuh target itu gitu? Tantangan itu pasti ada. Tantangan yang pertama adalah dari sikap mental masyarakat kita. Kita bicara di sini tidak konteks masyarakat menengah ke atas ya. Masyarakat menengah ke bawah yang domisilinya kebanyakan di pedesaan. Yaitu mental gampang. Mental gampang, lalu mental instan. Padahal kita tahu segala sesuatu harus dikerjakan baru berhasil. Sesuatu yang dikerjakan tidak serta-merta menghasilkan, ada proses. Iya, benar. Mindset yang demikian yang kita bahas dalam pendidikan agar mereka menghargai proses. Bahwa sesuatu yang kita tanam belum tentu berhasil. Tetapi kita tidak akan pernah menuai kalau kita tidak menanam. Ini yang harus mereka yakini. Sehingga tantangan kita kebanyakan
meningkatkan minat mereka untuk mengikuti pelatihan yang kita selenggarakan. Makanya strateginya adalah setiap anggota yang akan mengikuti itu tidak hanya kita berikan undangan, tapi kita tanya bisa hadir enggak? Ya. Kalau bisa kita kasih undangannya, kalau enggak. Enggak. Untuk sekarang itu begitu. Iya. Semoga ke depan tidak begitu lagi, seiring dengan semakin banyak mereka yang mendapatkan manfaat dari setiap kegiatan pendidikan itu. Karena memang tujuannya sendiri bahwa anggota CU Pancur Kasih itu memang harus mengerti konsep ber-CU itu sendiri seperti apa, supaya tetap terus berkelanjutan ya Pak ya. Betul. Dan pastinya mereka-mereka yang terpilih untuk seperti kelompok berkebun tadi atau pembinaan kebun kelapa sawit dan semacam atau usaha kuliner, itu pasti anggotanya sudah mengikuti pendidikan ya Pak ya. Sudah dipastikan sudah mengikuti pendidikannya. Ya. Nah, kita coba ke Bang Putra ya. Ini kan tadi seputar CU nih. Nah, jadi kalau dari Bang Putra sendiri nih memandang suatu pendidikan atau pelatihan nih sebagai seorang konten kreator itu persentase pentingnya itu seperti apa sih Bang, supaya bisa terus profesinya tuh bisa terus lanjut terus gitu. Penting nggak ada pendidikan khusus atau pelatihan khusus yang harus diikuti gitu sebagai konten kreator? Saya anggap itu semuanya penting ya Kak. Sebagai konten kreator juga nggak instan untuk harus jadi konten kreator. Betul disampaikan kata Bapak yang tadi, semua itu butuh proses, dan semua proses itu nggak semuanya berhasil gitu kan. Jadi untuk sebagai konten kreator, bagaimana memulai, bagaimana cara membuat ide kreatif itu harus disusun secara baik gitu. Apakah konten yang dibuat itu berhasil, apakah konten yang dibuat itu sampai ke penonton dengan baik. Nah itu akan kita lihat terus. Nah sama halnya dengan dunia perkontenan, pendidikan itu juga sangat penting ya. Jadi seorang konten kreator juga bukan serta-merta untuk menjadi seorang konten kreator adalah sebuah cita-cita yang kayak aku harus jadi konten kreator. Harus viral gitu ya. Harus viral gitu. Tapi ada tahap-tahapnya. Kita harus belajar juga tentang public speakingnya. Kita juga harus belajar bagaimana strategi marketing, sebagaimana strategi untuk memviralkan videonya, kemudian juga opening, informasi atau isi di dalam setiap konten itu kan harus berisi ya. Iya, jadi setiap yang nonton tuh juga ternyata dari konten yang disampaikan itu mengedukasi, konten yang disampaikan itu sangat bermanfaat buat mereka. Hal yang sebelumnya belum tahu, akhirnya ketika lihat konten kita tuh akhirnya mereka tahu gitu. Jadi balik lagi, semua itu harus penting, sangat-sangat penting di dalam dunia konten kreator. Juga pendidikan itu juga sangat penting seperti itu Kak. Oke, baik. Jadi memang pendidikan itu adalah pondasi utama pastinya Pak. Mau dimanapun ya, di dunia keuangan ataupun semacam kayak konten kreator, itu juga menjadi pondasi awal yang harus memang dipahami ya Bang ya, bahwa memang pondasi pendidikan dan pelatihan itu adalah hal yang sangat penting. Nah, kembali lagi nih Bang, kalau kita boleh tahu nih awal mula Abang nih berkecimpung di dunia sebagai seorang konten kreator tuh, boleh ceritakan dulu nggak ke Sobat COPK di rumah? Awal mulanya, ceritanya. Kalau mau diceritakan sampai sekarang mungkin kayaknya terlalu panjang ya. Saya singkat-singkat saja. Boleh. Jadi mulai konten itu tahun 2014. Waktu itu masih kuliah. Ya kebetulan saya ambil kuliahnya di pendidikan juga, di guru. Saya ambilnya pendidikan seni. Iya. Ya mungkin ada. Jadi ada kolaborasi. Ada masuklah ibaratnya gitu. Ya. Jadi saya sadar saya punya potensi. Sayang rasanya kalau saya tidak kembangkan atau saya hanya dipakai di saat dipakai dalam lingkungan saya saja. Saya pengen kalau karya dan bakat saya ini mungkin banyak orang yang tahu, agar menggugah rasa kayak mereka yang punya talenta itu ayo kembangin yuk. Nggak cuman dikembangin di lingkungan saja, namun kita kembangkan di sosial media agar banyak anak-anak muda tuh yang kayak sadar, aku punya potensi, berarti aku harus show up, aku harus pamerkan ke sosial media kalau aku tuh punya bakat gitu. Dari sadar akan hal itu, dari 2015 akhirnya berkembanglah sampai sekarang. Namun banyak perjalanan yang aku alamin gitu sepanjang perjalanan. Di dalam seorang content creator atau content creator itu memiliki namanya personal branding. So personal branding itu harus dikenal. Dia dikenal sebagai apa? Dia seorang content creator sebagai apa gitu. Jadi saya dikenal sebagai penari karena kebetulan saya penari. Saya juga pendidikan karena saya suka anak-anak. Waktu itu saya pernah ngajar di Malaysia, dikirim mewakili Indonesia untuk mengajar pendidikan di sana, kesenian di sana untuk anak-anak Indonesia. Kemudian sekarang fokusnya ke bidang kebudayaan. Itu berangkat dari keresahan saya terhadap generasi sekarang yang mungkin kurang
mereka kurang tahu terhadap budaya mereka sendiri gitu ya. Akhirnya saya bikin konten tentang kebudayaan, kemudian tradisi-tradisi budaya yang banyak orang tidak tahu, dan bahkan generasi sekarang kalau ditanya kamu orang mana, ada mereka saya orang ini gitu, tapi kalau ditanya tentang tradisi dan budaya mereka nggak tahu gitu ya. Jadi hal-hal itu yang mungkin memotivasi saya untuk terus ini platform atau sosial media yang harus saya kembangkan sebagai media untuk saya memperkenalkan budaya saya agar banyak lagi generasi-generasi sekarang tuh yang peduli terhadap budaya-budaya mereka. Dan sampai sekarang Kak tetap terus bekerja sama, kemudian juga kemarin sempat bekerja sama dengan Sarawak Tourism Board dari Malaysia. Fokusnya kebudayaan juga tentang konektivitas antara suku Dayak ini dan Dayak ini. Nah itu saya mempelajari tentang ternyata di Sarawak dan di Borneo khususnya di Kalimantan Barat itu memiliki konektivitas, memiliki memiliki budaya yang hampir sama, sangat sama gitu. Jadi itu yang membuat saya tuh terus ternyata budaya itu nggak habisnya ya untuk dipelajari seperti itu. Luar biasa banget ya. Tadi kan abang bilang punya pengalaman mengajar di itu ya Malaysia. Di Kuala Lumpur. Malaysia. Kalau boleh tahu tuh gimana sih awal ceritanya kok bisa dapat tawaran mengajar di sana? Waktu itu awal mulanya ada buka dari dari agensi, bukan agensi, lebih kepada NGO di Indonesia. Waktu itu di Jakarta, kemudian juga dia buka seleksi untuk para pengajar, para guru-guru yang bisa ditempatkan selama 1 bulan di Kuala Lumpur. Di sana kita bertugas untuk mengajar para anak-anak yang undocumented, yang di sana kan banyak anak-anak yang mungkin mereka tidak punya data, kemudian juga orang tuanya yang mungkin TKI gitu ya. Jadi ditugaskan ke sana waktu itu melalui jalur seleksi juga, nggak semudah serta-merta harus dapat langsung pergi, nggak, tapi harus seleksi juga bagaimana program kerja yang akan ditawarkan nanti di sana. Nah waktu itu saya lolos satu-satunya mewakili Kalimantan Barat sebagai guru, cikgu mengajar di Kuala Lumpur. Di sana saya mengajar tentang kebudayaan, kesenian, dan yang mereka awam tidak tahu sama sekali tentang budaya Indonesia, padahal mereka Indonesia. Jadi di sana saya tantangan terbesar saya sebagai guru dari Indonesia yang akhirnya menggugah hati saya. Ternyata pendidikan itu semua tuh harus mengenyam pendidikan dengan baik, walaupun mereka di sana hanya bisa calistung, membaca dan menulis dan berhitung. Itu bagi mereka itu udah luar biasa. Kalau kita mungkin di sini ada belajar tentang kesenian budaya, IPA dan IPS. Nah kalau di sana mereka cukup membaca dan menulis, itu bagi mereka udah luar biasa. Seperti itu Kak. Oke, boleh Pak kita kembali lagi nih Pak, bahas lanjut mengenai ini gimana sih manfaat pendidikan CU bagi anggota, terutama untuk mengelola keuangannya itu, keuangan anggota itu sendiri, caranya gitu gimana manfaatnya? Ya, dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia tidak terlepas dari yang namanya uang. Ya, apapun uang diperlukan. Sehingga dengan demikian, karena apapun uang diperlukan, maka berarti kita harus memiliki kecukupan uang agar selalu memiliki kemampuan untuk membiayai apa yang kita perlukan dalam kehidupan kita. Berarti di sana perlu pengelolaan. Nah, di CU tidak hanya sekedar mengajarkan mereka menabung, tetapi mengajarkan mereka menabung dengan tujuan. Kamu menabung tujuannya apa? Lalu setelah kamu menabung dengan tujuannya apa? Suatu saat kamu ingin mengembangkan sesuatu dalam hidupmu, misalnya memiliki kendaraan atau memiliki rumah. Nah, kamu kan mengajukan pinjaman. Dari apa yang kamu ajukan pinjaman itu, apakah kamu sudah bisa mengukur kemampuanmu untuk mengembalikan? Berapa lama itu harus dikembalikan? Jadi sampai di sana kita mengajarkan, sehingga benar-benar proses pengelolaan keuangan itu berjalan dengan baik. Menjadi anggota CU bukan berarti seseorang anggota itu sudah tidak perlu meminjam sama sekali. Kalau dia sudah tidak perlu meminjam sama sekali, tidak cocok dia jadi anggota CU. Karena CU itu kan simpan pinjam. Simpan dan pinjam. Ya. Dia sampai kapan pun dia tetap perlu meminjam. Tetapi meminjamnya itu tidak menyengsarakan dia, tetapi justru melalui meminjam dia ditolong untuk mengembangkan kualitas hidupnya lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Itu yang kita lakukan dalam pendidikan, sehingga
Untuk apa mereka menabung, mereka sudah tahu. Berapa mereka harus menyisihkan tabungan itu, mereka sudah harus tahu. Dan yang kita tanamkan benar dalam gerakan CU adalah menabung itu langkah pertama sebelum yang lainnya. Begitu seorang anggota CU menerima uang, di dalam otaknya nomor 1 menabung minimal 10% dari dari penghasilan, Pak, ya? penghasilan. Begitu. Berarti memang benar bahwa dampak dari pendidikan itu sendiri, CU memberikan motivasi kepada anggota agar mereka bisa mengelola keuangannya itu sendiri, ya Pak ya. Iya, betul. Oke. Dan tentunya juga ketika ingin melakukan semacam pinjaman, berarti mereka harus mengukur dulu ya Pak ya, Iya. kemampuan mereka. Aku sanggup nggak membayarnya? Iya. Aku terbebani nggak ya Pak ya? Iya. Makanya perlu adanya tadi pendidikan. Iya. Nah, di situ dijelasin, diajarin gimana sih cara mengelola keuangan itu dengan baik dan benar. Betul. Oke. Nah, kalau kita ngomongin cara ngelola keuangan ini Bang, kan pastinya seorang konten kreator pasti ujung-ujungnya UUD ya, ujung-ujung duit. Nah, kalau dari Bang Putra sendiri nih punya trik atau tips nggak cara ngelola keuangan Abang? Mungkin boleh dibagikan kepada Sobat CUPK. Boleh? Oke. Sharing kan? Sharing sedikit. boleh ya. Sharing sih, sharing. Jadi terima kasih Kak. Jadi kenapa pengen jadi content creator juga ada salah satu alasan yang mungkin ternyata asik ya jadi content creator. Selain mengedukasi orang, uangnya juga lumayan. Iya, ya, itu Karena dia. sebagai content creator itu kan kerja tidak di bawah tekanan, kemudian juga kerja dimanapun bisa menghasilkan. Iya, Semakin videonya bagus, semakin juga banyak kualitas atau jejaring connect antara brand-brand juga bakal banyak masuk, trust, kepercayaan itu Iya. tadi. Jadi selama kurang lebih 6 tahun ini saya mengelola keuangan sama hasilnya dengan apa yang saya dapatkan pasti 10% dari apa yang saya dapatkan tuh pasti akan saya tabung gitu. Mungkin saat ini belum tergabung, tapi kalau untuk saat ini saya biasanya kirim ke mama. Kebetulan mama juga anggota CU ya, Pancur Kasih. Biasanya saya kirim ke mama. Jadi ini 1 bulan ini buat mama untuk biaya untuk beli apa sih kekurangannya ada di rumah. Sisanya saya titip nih buat mama, buat masukin ke CU mama kayak gitu. Jadi saya sebagai anak muda juga saya harus peduli. Saya juga harus sadar diri bahwa masa muda itu bukan masa yang dapat uang langsung udah habis gitu, tapi kita pikir juga masa tuanya nanti seperti apa. Jadi beberapa penghasilan dari podcast atau undangan-undangan ataupun dari berbagai macam kerja sama brand itu akan hasilnya kembali lagi ke tabung gitu, untuk bekal masa tua nanti seperti itu. Luar biasa banget. Berarti Pak Bang Putra sendiri sebenarnya sudah menerapkan nih Pak Sudah, prinsip sudah ber-CU-nya. menerapkan. Dan pastinya kita harap juga nanti Bang Putra juga pasti menjadi salah satu bagian dari kita dong pastinya pasti. ya. Setelah dengar Bapak bercerita, Iya. saya jadi menggugah selera saya untuk wah ternyata sepenting ini, dan awalnya saya tidak tahu dengan CU, akhirnya saya ternyata menggugah saya untuk nanti next saya akan menjadi anggota dari sini. Iya, Gitu. iya. Senang Dan- rasanya. Dan pastinya kami tunggu sih Bang. Ya, senang sekali. Oke, nah itu tadi mengenai pengelolaan keuangan ya Pak ya. Iya. Nah, tapi sekarang kita ingin berbicara lebih spesifik lagi nih mengenai keuangan nih. Ya. Nah kan sebentar lagi nih Indonesia nih bakalan ngerayain hari kemerdekaannya nih di 17 Agustus. Nah kalau dari sudut pandang kita sebagai bagian dari kredit union nih Pak, CU Pancur Kasih sendiri, Ya. ada nggak langkah yang sudah dilakukan oleh CU Pancur Kasih terhadap anggota agar anggotanya itu bisa sejahtera secara finansial, memiliki kemerdekaan secara finansial itu sendiri? Sudah ada nggak Pak? Ya. Sejak CU Pancur Kasih didirikan, kita sudah memiliki semboyan atau moto yang berbunyi Barage CU Malangkah Repo. Boleh dijelasin dulu Pak? Barage itu bersama. Barage CU bersama CU. Malangkah itu adalah merencanakan, membuat planning. Nah, repo itu mudah, gampang. Sehingga oleh CU diaktualisasikan melalui penyediaan produk dan layanan. Ketika saya ingin membeli rumah atau membangun rumah 10 tahun yang akan datang, CU menyediakan tabungan untuk membuat perencanaan perumahan itu. Ketika 5 tahun ke depan saya ingin membeli kendaraan, CU memiliki
tabungan untuk merencanakan kendaraan itu. Demikian juga selanjutnya. Nah, ketika itu sudah diatur sedemikian rupa, ada kekurangan, CU memiliki produk pinjaman yang mengakomodir semua itu. Jadi kemerdekaan finansial adalah ketika seorang anggota dapat mencapai apa yang dicita-citakannya tanpa harus menggadaikan rumah, menggadaikan apa, menjual apa, tetapi cukup bergabung dengan CU, di mana CU kita menyatukan kepercayaan, kredere, saling percaya, ya Pak. maka dia akan mengalami yang namanya kemerdekaan finansial. Jadi dia punya uang sudah 100 juta, mau bikin rumah, kurang 50 juta, CU ada pinjaman perumahan supaya itu cukup. Dan tentang masa jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan yang bersangkutan. Oleh sebab itu di CU tidak boleh ada anggota datang ke kantor CU lalu mengajukan pinjaman bertanya, Pak, saya mau mengajukan pinjaman, kira-kira saya berapa dapat diberikan pinjaman? Wah, itu berarti pendidikannya belum berhasil. Seorang anggota CU yang baik, ketika dia datang ke kantor CU untuk mengajukan pinjaman, dia sudah datang dengan, ya sebutlah proposal. Betul. Pak, saya ingin mengajukan pinjaman untuk membeli sepeda motor. Saya akan mengangsurnya selama 3 tahun dengan angsuran sebesar ini setiap bulan, karena saya menyisihkan itu dari gaji saya atau pendapatan saya yang sekian. Nah, dengan demikian proses konsultasi tidak lama karena sudah mengerti tentang itu. Dan dengan demikian maka dia dapat menerima apa yang dia usulkan itu, karena dia sudah mengerti. Dan yakin anggota seperti ini adalah anggota yang kelak akan berkembang dalam ber-CU. Oke. Berarti memang di CU Pancur Kasih ini sendiri ya Pak ya, memang dia sudah memberikan jalur atau jalannya gitu loh. Ternyata kalau mau punya sesuatu itu memang harus direncanakan dari jauh-jauh hari. Dan CU Pancur Kasih memfasilitasi itu Bang. Ada banyak jenis simpanan dan juga pinjaman. Jadi kalau kayak kita pengen punya rumah nih, misalnya usia aku sekarang misalnya 20 tahun. Di umur aku yang 30 tahun nanti aku mau dong punya rumah sendiri. Nah, kenapa enggak nabung di CU aja dulu sama 10 tahun gitu. Jadi kan udah punya simpanan di simpanan CU Pancur Kasih kita namanya simpanan Gria. Nah, jadi dari 10 tahun ini kan tentu udah banyak dong uang yang terkumpul. Nah, kekurangannya kita bisa manfaatin yang ada di CU Pancur Kasih, yaitu pinjaman perumahan. Seperti itu. Misalnya sebagai Abang Tarigas ini kan sebagai generasi muda ingin merencanakan pensiun. Di CU ada produknya namanya Sehat Sejahtera Hari Tua. Ingin pensiun di usia berapa? Berarti sudah direncanakan setiap tahun menyisihkan berapa. Pada saat sampai titik waktu kita akan pensiun, misalnya umur 60, kita tidak mau kerja lagi nih, tinggal mau pergi ke Bali, mau pergi kemana, ya bisa direncanakan bersama CU Pancur Kasih, sehingga setiap bulan kita dapat berapa dari pensiun kita. Jadi pensiun itu tidak harus jadi pegawai negeri sekarang. Iya benar kan. CU Pancur Kasih bisa ada pensiun, tetapi kita yang merencanakan sendiri. Kalau pegawai negeri kan pemerintah yang merencanakannya. Kalau di CU kita yang merencanakan sendiri mau pensiun berapa, di umur berapa. Itu. Jadi produk yang dimaksud Pak Sucipto itu produk sehat Bang. Sehat. Iya, jadi itu kayak sejenis deposito sih Bang. Nah, jadi bisa misalnya Abang mau nabung berapa nih untuk 3 tahun ke depan, nanti dia kan bertambah terus bunganya. Jadi kayak memang benar-benar persiapan untuk di masa tua. Seperti itu Bang. Menarik Bang, karena bunganya juga besar. Sorry, balas jasanya maksudnya. Balas jasa simpanannya juga gede banget. Jadi boleh nanti join. Nah, oke. Nah, itu mengenai kemerdekaan finansial yang sudah diberikan oleh CU Pancur Kasih terhadap anggota, dan tentunya anggota bisa menggunakan segala fasilitas atau produk-produk kita yang
sudah kita berikan kepada anggota ya Pak ya. Iya. Oke. Nah kalau dari sudut pandang Bang Putra sendiri ini sebagai konten kreator nih, merdeka secara finansial itu apakah sudah punya tabungan berapa digit gitu, atau merdeka finansial tuh aku udah nggak buat orang tuaku proud of me misalnya, atau aku udah bantu banyak orang, aku udah merasa merdeka, seperti itu, atau gimana Pak menurut Abang sebagai konten kreator? Sebagai konten kreator ya, jadi sudut pandang saya kalau merdeka finansial adalah bukan karena dia punya uang yang bermiliar atau ratusan juta, tapi secara dari sedini mungkin mereka sudah mulai mengatur itu ya, kayak nabung sekecil apapun itu. Kalau saya secara pribadi di rumah juga saya akan ada tabung yang memang saya tabung untuk di bank, atau nanti saya kirim ke mama juga untuk bantu saya tabung, dan ada satu lagi yang saya memang khususkan tabung tradisional, tabung celengan. Di mana masih ya Bang ya? Masih sampai Masih sekarang kita juga dilaksanain tahu ya? kan ya. Soalnya aku juga masih soalnya. Dari tahun 2020 juga saya sering melakukan itu, nabung beberapa ratus ribu lah, ibaratnya dapat penghasilan dari hasil saya ngonten, saya masukkan ke dalam celengan. Bukan karena tidak mau ditabung ke ini ya, ke CU atau mau ke bank, tapi itu bentuk pride, bentuk kebanggaan tersendiri. Oh ternyata dengan tabungan tradisional tuh ketika udah dikeluarin itu bangga ya gitu. Dan ternyata hal yang saya lakukan dengan tabungan celengan itu saya langsung bikin konten. Jadi apa tujuannya? Balik lagi bahwa saya ingin menggugah teman-teman semua generasi sekarang tuh, kalau kalian punya uang sedikit apapun, 20.000, 1.000 itu masukin dalam celengan. Karena kan lama-kelamaan bakalan jadi banyak gitu. Dan saya kalau saya secara pribadi, saya ada target selama 3 bulan hasil dari saya ngonten itu saya harus buka. Kenapa? Ya pengen teman-teman di luar atau di sosial media tuh selalu nungguin gitu loh konten-konten saya. Bang, ayo buka tabungan, dan akhirnya ternyata dengan konten saya menabung di celengan itu menggugah selera teman-teman generasi muda sekarang yang setiap 3 bulan tuh kita nabung bareng. Iya. Aku tanggal ini bakal nabung. Teman-teman ikut nggak? Ikut. Jadi pas 3 bulan kemudian kita buka bareng-bareng. Dan yang bikin bangga tuh ada yang udah beliin kulkas mamanya, hasil tabungan yang mereka lakukan, ada yang beli sepeda buat adiknya. Nah itu kan salah satu merdeka finansial tadi yang secara tidak langsung aku juga aplikasikan itu, dan teman-teman di sosial media juga ikut gitu loh Kak. Jadi balik lagi bahwa merdeka finansial bukan harus kita punya uang banyak, tapi kita bisa berpikir bagaimana cara kita menyisihkan uang kita sekecil apapun untuk masa depan kita selanjutnya, seperti itu. Dan tentunya ada impactnya buat orang lain ya Bang. Ya, ternyata hal yang tadi bisa dijadiin ide konten. Ide konten. Dan tentunya itu hal yang menarik ya Bang. Karena kan yang follow Abang pasti join dong, pasti kayak tergerak diajarin nabung nih sama Bang Putra gitu. Karena isinya adalah sekitar 70%, 80% itu adalah usia aktif. Usia yang memang usianya produktif gitu ya. Jadi udah saatnya saya harus menebarkan hal-hal baik buat mereka untuk terus sadar bahwa sekecil apapun itu bergerak gitu, daripada tidak bergerak sama sekali, seperti itu. Ternyata konsepnya sama ya Pak ya, di CU menabung ya Pak ya. Semangatnya ada. Iya, semangat nabungnya ada. Nah, cuman lagi-lagi nanti kita akan tawarin Bang Putra dong buat jadi boleh, saya sangat tertarik. Jadi anggota CU Pancurkasi pastinya Bang. Oke. Kalau boleh tahu lagi nih Pak, kita kembali lagi Pak ya. Ini kalau dari CU sendiri nih Pak, kayak ada nggak sih program nyata gitu yang memang udah dilaksanakan atau dirasain langsung oleh anggota, sehingga mereka tuh benar-benar merasa aku udah merdeka nih secara finansial berkat bantuan dari CU Pancurkasi. Ada nggak Pak kisah-kisah sukses yang pernah Bapak ketahui mungkin sepanjang perjalanan Bapak di CU Pancurkasi? Ya, kisah-kisah sukses itu banyak. Kita ada upload juga di YouTube kan, kesaksian mereka yang berhasil dengan CU Pancurkasi. Ada yang di perkebunan, ada yang di kuliner, ada yang di peternakan, ada yang di pembibitan dan lain sebagainya. Tapi saya punya kisah yang menarik yang saya mengalami sendiri, proses dari diri saya sendiri. Ya, saya mengenal CU tahun 95, tapi waktu itu pekerjaan saya adalah motivator di sebuah yayasan Kristen. Nah, saya tinggal di rumah berlantai papan, dinding papan atau daun ya. Keluarga baru saya di situ.
Karena saya seorang motivator kan, saya harus memberi contoh bagaimana bisa meningkatkan kehidupan. Akhirnya saya bertemu dengan CO Pancur Kasih yang mengajarkan kepada saya. Dulu saya menabung juga, tapi konsepnya berbeda. Menabung dari sisa. Sudah belanja ada sisanya baru ditabungkan. Begitu berkenalan dengan CO Pancur Kasih, ternyata pola itu salah 100%. Yang benar adalah begitu terima uang, sisihkan, bukan sisakan, tapi sisihkan 10% minimal kita tabung. Ya. Kemudian dalam proses kita berjalan, kita diberikan pemahaman bahwa dulu saya pernah meminjam sehingga setiap bulan saya harus membayar dengan hampir semua gaji saya. Otomatis sebulan berikutnya kan saya tidak ada uang. Iya. Ternyata itu salah. Ternyata menurut CU yang benar adalah maksimal 40% dari gaji yang kita terima itu yang dibayar untuk utang. Apabila di atas itu sudah tidak sehat keuangan kita. Dari situ saya belajar, makanya kemudian saya bisa membeli sepeda. Ya, saat di kampung tempat saya bertugas orang jarang pakai sepeda, saya ada sepeda. Saya kemudian dapat beli motor, kemudian dapat membuat rumah, ya, dan akhir-akhir ini juga dapat membeli mobil karena sudah tidak mampu lagi kena hujan, kena angin, sepeda motor kan. Itu semua dari CU. Jadi saya adalah saksi hidup tentang bagaimana sukses bersama CU. Betul yang dikatakan abang tadi, kemerdekaan finansial bukan kita memiliki harta yang berlimpah, tapi kemerdekaan finansial adalah ketika saya ingin itu, saya bisa mendapatkannya. Saya perlu itu, saya bisa memenuhinya. Kenapa? Karena semua sudah saya sediakan melalui keberadaan saya di gerakan CU Pancur Kasih ini. Begitu. Jadi ini based on story bang ya. Wah, menarik ya. Jadi ini memang pengalaman dari Pak Suciptonya sendiri bahwa dia sudah merasakan manfaat langsung dari CU Pancur Kasih terhadap bapak yang sudah berapa tahun Pak di CU? Berarti udah sekitar 97. Di 97 berarti Berarti udah 27 tahun nggak sih? 27 tahun. Oh ya, udah sekitar 28 tahun ya Pak ya. Oh, luar biasa sekali kiprahnya di CU Pancur Kasih ya. 28 tahun nih Bang. Jadi pengalaman dari Pak Sucipto ini bisa menjadi insight buat kita buat kita dan buat sobat COPK di rumah pastinya. Nah, kalau dari Bang Putra sendiri nih, kita agak lari sedikit topiknya ya Bang ya. Ini kita mau tahu dulu nih Bang. Kalau sebagai seorang konten kreator itu kan pasti banyak sekali nih ya tantangannya gitu loh Bang. Pernah nggak Abang berada di suatu titik tuh kayak aku mau nyerah nih jadi seorang konten kreator, tapi ada juga nih satu titik yang nge-backup, ayo bangkit lagi. Nah itu apa yang buat Abang tetap bertahan dan terus melanjutkan? Boleh diceritain nggak? Oke, boleh. Karena kan nggak mudah nih untuk menjadi seorang konten kreator. Sangat nih. tidak mudah perjalanannya gitu ya. Jadi balik lagi ke based on story lagi seperti Bapak yang disampaikan tadi itu luar biasa. Jadi saya ingat jadi apa? Saya ingat waktu saya punya rumah juga. Balik lagi bahwa apa sih yang bikin saya semangat jadi seorang content creator, yaitu orang tua saya, mama saya juga. Dan ya 50% uang hasil konten saya juga saya bantu untuk nabung karena sekarang juga lagi renovasi rumah Bapak. Renovasi rumah juga dibantu sama CU juga. Mama juga ada buat pinjam di sana. Kemudian setiap bulannya saya juga harus bantu untuk apa? Mengembalikannya lagi. Itu juga hasil dari konten saya. Hasil saya jadi seorang content creator. Nah itu buat saya semangat bahwa jika saya bermalas-malasan ya nanti istana sederhana saya tidak terbangun gitu ya. Jadi itu saya sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih juga sama CU, dan berkat CU juga tuh rumah bisa terbantu. Mama juga sempat pinjam di sana, mama yang pinjam pakai tabungan mama. Nanti setiap bulannya saya bantu yang akan transfer. Abang yang bantu buat ya, bayar itu angsurannya yang gitu saya ya. maksud tadi yang saya kirim tiap bulan ya itu saya bayar angsuran tadi gitu untuk tanggung jawab saya gitu. Dan ya. ternyata dari CU Pancur Kasih ya? Iya, CU Pancur Kasih. Soalnya itu juga. Nah, jadi
kalau seorang content creator juga ada pasang surutnya. Kadang ada yang bikin tidak semangat karena mungkin kelelahan, capek. Kemudian juga kita jadi seorang content creator terus mental baja. Kenapa mental baja? Pasti ada haternya nggak sih? Iya pasti, karena kita muncul di sosial media kan orangnya mau tahu kita sempurna. Orang mau kita adalah menjadi motivator yang baik gitu di sosial media. Salah sedikit orang pikir kita wah ini nggak bener nih, padahal ibaratnya hal yang kita lakukan salah itu kan belum tentu itu salah sebenarnya. Walaupun ketika kita salah ya jangan menilai kesalahannya. Nah selama ini kita lakukan hal baik ya pandang hal baiknya juga gitu. Nah itu tantangan terbesar menjadi seorang content creator adalah setiap kata, setiap ucapan yang disampaikan, setiap apa yang dilakukan itu menjadi sorotan orang-orang, karena kan udah sebutnya influencer, menginfluence orang-orang. Itu apa yang perlu kita influence adalah hal-hal baik. Salah satunya tadi mungkin ini juga jadi cerita juga kayak menabung di CU, kemudian juga saya bikin konten lagi ngebangun rumah, bukan berarti untuk ngasih tahu bahwa uang saya berhasil saya harus bangun rumah dan saya harus pamerkan, tidak. Itu sebagai motivasi generasi sekarang bahwa apa yang saya lakukan sekarang dan apa yang mereka lakukan sekarang tuh bisa membuahkan hasil dengan cara yaitu pelan-pelan ngebangun rumah, beli sesuatu yang diperlukan kayak gitu. Apa yang kita perlukan tuh seperti yang Bapak sampaikan bahwa ketika kita pengen itu, ketika kita pengen ini, kita nggak pikir lagi, kita udah punya simpanan yang bisa membantu kita untuk kita terus berkembang, dan apa yang kita inginkan ya tetap terus bisa terwujud seperti itu Kak. Berarti salah satu kekuatan abang tadi juga di mama berarti menjadi sumber kekuatan supaya tetap terus fight gitu. Jadi betul. Mau apapun kata orang di luar sana udah budekin aja kuping fokus, gitu ya. Fokus gitu ya. Sendiri kita. Oke Pak, kita juga mau tahu nih Pak. Pasti dalam menyebarkan pendidikan ke anggota tuh nggak mudah pasti kan Pak. Itu pasti banyak sekali tantangannya. Nah kalau dari pandangan Pak Sucipto sendiri nih, untuk menghadapi tantangan tersebut, solusi apa nih yang bisa diberikan kepada anggota-anggota kita? Ya, pendidikan itu kalau dulu zaman kami itu masih 1 minggu 7 hari, lama-lama 3 hari, kemudian 2 hari, kemudian 1 hari. Ya, udah 1 hari ini pun masih banyak anggota yang tawar-menawar. Karena kesibukan anggota itu kan bermacam-macam sesuai dengan bidang kerja mereka. Nah, dalam kondisi kekinian ini di mana kita memasuki era digitalisasi, ya suka tidak suka, walaupun masih ada beberapa kalangan di intern kita agak meragukan tingkat efektivitasnya melaksanakan pendidikan secara digital. Tetapi dengan kondisi sekarang kita harus melakukan itu, karena itu salah satu peluang untuk kita menjangkau anggota yang sama sekali sulit menyisihkan waktunya untuk duduk dalam kelas pendidikan. Dan itu kita buktikan pada waktu pandemi ya, Pak, ya? Pandemi itu memaksa. Jadi memaksa kita harus melaksanakan pendidikan, tetapi kita tidak bisa bertemu di kelas karena harus jaga jarak. Apa yang ada? Jadi tim IT mengusulkan kita bikin pendidikan melalui pendidikan dengan pola Zoom meeting itu. Dan itu berlangsung. Dan ke depan nampaknya ini menjadi strategi juga. Kenapa? Karena sekarang bukan terpaksa, tetapi kalangan generasi muda sekarang ini memang mereka lebih asik kalau mengikuti pendidikan seperti itu daripada pendidikan di kelas. Jadi mereka bisa mengikuti pendidikan di mana saja, dan itu terbukti bagi kita yang tua-tua macam saya seperti tidak efektif, tapi bagi mereka justru itu yang efektif. Karena fleksibel kali ya, Pak, ya? Fleksibel satu, itu dunianya. Ya, itu dunianya sekarang ini, dunia digital. Jadi kita hadir pada dunia digital, dunia kekinian yang dimana mereka sedang menjalani hal itu. Jadi CU Panjur Kasih tidak tidak bersikukuh dengan pola yang lama. Kita harus menyesuaikan dengan bagaimana pendidikan itu tetap dapat dilaksanakan dengan strategi-strategi yang cocok pada situasi dan kondisi terkini. Begitu. Oke, jadi intinya CU Panjur Kasih juga mengikuti zaman ya, Pak ya. Iya. Jadi
ada solusi nih, karena kan kebanyakan anggota tuh biasanya kalau diundang pendidikan karena kan bekerja juga kadang ya, bekerja, jadi kesulitan untuk meluangkan waktu. Nah dari CU Pancur Kasih ada yang namanya pendidikan online. Ya, pendidikan online. Jadi itu via Zoom ya Pak ya? Ya. Kalau boleh tahu dalam waktu dekat ada nggak Pak kira-kira Ya. untuk Sobat CPK di rumah? Mungkin ada jadwal mungkin dalam waktu dekat ini? Ya, dalam bulan Agustus ini kita akan laksanakan pada tanggal 15 Agustus. 15 Agustus ya. Dan pendaftaran dimulai hari ini. Dimulai hari ini ya Ya, pendaftarannya ya? pendaftaran dimulai hari ini. Di apa yang bisa dihubungi di situ ada nomor WA atau melalui kontak-kontak yang lain, silahkan menghubungi untuk menjadi peserta pendidikan anggota. Dan ini adalah pendidikan wajib. Pendidikan wajib. Ya, pendidikan wajib bagi seluruh anggota. Seperti itu. Jadi kalau mau sambil masih masuk kerja juga bisa nih, Masih Bang. bisa. Iya, Ya, masih bisa. bisa. Jadi bisa pakai earphone-nya kan Ya. sambil kerja dengerin Zoom meeting. Jadi Oke. Jadi CU Pancur Kasih itu selalu berinovasi, selalu memberikan solusi gimana sih caranya agar anggota bisa terus mengikuti pendidikan. Nah, salah satunya itu dengan via online yaitu Zoom meeting. Oke, jadi gini Bang Putra. Kita juga pengen tahu dong Bang, pengalaman Abang nih sebagai konten kreator, punya gak sih pengalaman yang rasanya tuh masih berkesan hingga saat ini? Itu nggak bisa Abang lupain. Nah, ada nggak, boleh sharing nanti ke Sobat CPK, sama sekaligus kita juga mau minta dong pesan Abang nih buat Sobat CPK di rumah. Siapa tahu nanti bisa ngikutin jadi seorang konten kreator, dari kan katanya dari hobi bisa jadi cuan. Nah, karena kan konten kreator kan intinya punya ide dan kreatif, dan seperti yang kamu bilang nggak males tadi kan. Ya, Nah, boleh Bang sharingkan dulu. Oke, kalau pengalaman yang sangat berkesan sepanjang hidup pasti berkesan ya Kak. Jadi setiap jadi content creator juga pengalaman banyak berkesan, dan tidak hanya satu tapi banyak gitu. Nah, salah satunya juga pernah gara-gara konten diundang di acara televisi nasional, waktu itu diundang sama tim teman-teman waktu itu yang kebetulan saya bikin bentuk kelompok tari, ternyata videonya viral, terus diundang di 2 stasiun TV. Di waktu itu di Trans TV. Nah, Trans TV sama Net TV malam-malam. Net TV ya. Ya, itu berkesan sekali ketika ternyata berkembang dan bikin konten tuh ternyata bisa loh ngasilin sesuatu yang lebih dari apa yang kita inginkan gitu. Nah, salah satu tadi pernah ikut juga, pernah diundang di salah satu stasiun TV, kemudian juga saya juga pernah ikut mewakili pemuda dari khusus Kalimantan Barat, yaitu Kemendibutristek dari jalur rempah waktu itu yang diadakan. Nah, waktu itu juga dilihat dan dinilai itu berdasarkan konten yang saya lakukan, apa yang saya buat dan personal branding apa yang saya lakukan dan saya bentuk di Instagram saya. Nah, itu dari Kemendibutristek yang kita mengarungi samudra selama 20 hari menggunakan kapal KRI Dewa Ruci, dan kita pergi dari Sabang, kemudian kita nyebrang ke Malaka, Selat Malaka waktu itu, dan itu pengalaman yang sangat-sangat tidak bisa saya lupakan. Saya bertemu dengan banyak anak muda yang alpa, banyak anak muda yang ternyata pintar-pintar di atas kapal itu, dan itu membuat pikiran saya terbuka. Wah, ketika pulang nanti saya ingin sharing ke anak-anak teman-teman, khususnya generasi kita di era sekarang. Ternyata dengan cara kita berkembang itu tuh sangat-sangat luar biasa ya, karena kita tuh jangan jadi katak dalam tempurung gitu. Masih banyak hal-hal yang bisa kita lakukan gitu. Jadi pengalaman-pengalaman berkesan juga pernah bekerja sama dengan Sarawak Tourism Board. Waktu itu pernah bikin konten jalan-jalan ke Sarawak, ke Kucing, hanya bikin konten tidak dibayar sama sekali. Tujuannya apa pada saat itu? Saya ingin banyak lagi teman-teman yang pengen ke Kucing itu dengan melihat video saya tuh akses mereka lebih mudah gitu. Ternyata nggak semenyeramkan dan menakutkan itu. Tujuannya itu. Ternyata videonya viral, yang nonton jutaan viewers, kemudian juga di Instagram, di sosial media, di TikTok dan di Instagram meledak videonya. Dan saya langsung dilirik sama Sarawak Tourism Board, yaitu kalau di Indonesia itu dia kayak Pesona Indonesia. Jadi memang fokus kepada pariwisata yang ada di Sarawak. Nah, saya dihubungin mereka, tim mereka untuk menjadi mewakilkan Indonesia. Waktu itu di Jakarta, diundang di Jakarta. Saya diundang menjadi pembicara, tapi membicarakan dan menceritakan tentang Sarawak. Gimana tuh anak Indonesia, tapi mempresentasikan Sarawak. Bagaimana sih POV-nya dari seorang anak konten kreator tentang jalan-jalan di Kucing itu seperti apa, dan saya ceritakan ke orang Indonesia. Nah, waktu itu diundang di Jakarta, dan
satu-satunya konten kreator yang ada di Indonesia waktu itu yang sering bikin konten tentang Sarawak. Nah, kemudian diundang di Jakarta dan menjadi pembicara di sana. Itu pengalamannya sangat berkesan gitu. Sampai detik sekarang kayak kok bisa saya gitu. Kenapa nggak konten kreator aja dari negara mereka. Padahal aja. Udah pasti abang orang Indonesia kan. Orang Indonesia. Dan itu ternyata konten-konten itu yang ternyata membantu dan ternyata sangat-sangat membuka jalan buat mereka untuk promosi pariwisata yang ada di Sarawak. Nah itu sih pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Terus pesan untuk teman-teman generasi muda sekarang, jangan pernah takut untuk berkembang, karena menjadi seorang content creator itu bukan harus punya followers banyak, tapi mencari konten itu bisa di sekitar kita. Bahkan ketika saya pulang kampung aja, viewer saya lebih ramai ketika saya ada di kota. Kenapa? Karena konsumsi zaman di era sekarang tuh mereka melihat apa yang belum pernah mereka lihat. Contoh kalau di kampung kita bikin konten noreh aja tuh Bapak rame. Kadang kan saya bikin konten ikut mama pergi ke ladang cari terung asam, itu aja tuh yang viewersnya jutaan. Dan itu tuh kayak kenapa saya bilang ke generasi sekarang bahwa apalagi anak-anak muda di kampung tuh banyak, bagi saya di sana adalah potensi dan surganya konten. Karena banyak sesuatu yang tidak dilakukan di kota tuh ada di kampung. Dan ternyata orang-orang di kota itu membutuhkan itu. Dan mereka sudah mungkin muak dengan hidup perkotaan. Dengan adanya konten kita di kampung itu membuat mereka tuh refresh. Ternyata ada loh kehidupan orang-orang di kampung tuh ternyata menyenangkan itu. Bahkan karena konten saya sering pulang kampung, Bapak, banyak teman-teman yang minta buka paket wisata. Minta saya ke Bang Putra, kenapa nggak buka paket wisata aja, kayak mungkin 2 hari 3 malam di kampung Abang, kita merasakan experience gimana sih cari rebung di kampung, di hutan, kemudian bagaimana sih cara cari terung asam, ambil terung asam di kebun, kemudian gitu cari jatuh durian kalau bahasa kita sekarang, gimana sih mandi di sungai, kehidupan makanan-makanan alami yang kita makan itu menjadi daya tarik teman-teman, khusus teman-teman saya Jakarta dan Bandung ya. Rata-rata mereka tuh kayak butuh itu. Gitu. Ayo buka paket wisata yo Bang Putra. Saya belum siap, bukan karena belum siap, karena mungkin masih sibuk juga. Nah itu saya sadar bahwa banyak hal yang bisa kita kerjakan dan banyak hal yang bisa menjadi daya tarik orang untuk ayo kita berkembang kayak gitu. Jangan pernah takut. Dan saya juga ada satu kata yang bikin saya menggugah saya sampai sekarang, saya motivasi saya sendiri saya bikin bahwa jangan jadi anak muda yang hanya duduk diam dan banyak bicara, tapi jadilah anak muda yang bangun, berjalan dan kerjakan. Kayak gitu. Luar biasa banget. Luar biasa banget. Tepuk tangan dulu. Ini insight yang luar biasa dong pastinya buat sobat COPK pastinya ya. Padahal konten nyari apa tadi Bang? Rebung, cari terong asam, mandi di sungai itu kalau kita dari kampung ya Bang, itu hal yang biasa. Betul. Tapi buat teman-teman yang di perkotaan ya, ketika menonton konten-konten seperti itu jadi kayak wah, pengen gitu. Bahkan sempat ada yang nanyain buat buka paket wisata. Bagaimana sih kehidupan sama orang Dayak? Karena mungkin ter-highlight kita orang Dayak, so bagi mereka tuh menjadi penasaran gitu, gimana sih kehidupan sama orang Dayak seperti apa. Oke, buat sobat COPK di rumah atau dimanapun berada, nggak terasa nih ternyata kita udah mau di penghujung acara nih Pak. Nah, boleh dong Pak bagikan ke sobat COPK di rumah mengenai pesan ataupun mungkin ada masukan-masukan buat sobat COPK di rumah untuk closing statement-nya, boleh kita dengarkan? Ya, bagi seluruh anggota CU dimanapun berada, dunia selalu berputar. Dunia selalu berproses. Kemajuan dalam sekejap mata terjadi di depan kita. Oleh sebab itu, pendidikan dalam gerakan CU adalah wajib untuk selalu diikuti oleh seluruh anggota. Seperti HP, perlu baterai, perlu paket data. Demikianlah pendidikan perlu kita ikuti agar CU ini benar-benar menjadi tempat kita dapat mengembangkan diri. Sebagaimana slogan Barage CU, melangkah repo itu. Jadi, sebagaimana kita ketahui, CU dimulai dengan pendidikan, berkembang bersama pendidikan, diawasi oleh pendidikan, bergantung pada pendidikan, maka itu adalah menjadi pondasi kita. Mengapa CU Pancur Kasih kuat? Karena CU Pancur Kasih tidak pernah berhenti melaksanakan pendidikan, dan pendidikannya selalu mengalami inovasi. Setiap kali ada perubahan-perubahan situasi, perubahan-perubahan
zaman dan strategi-strategi disesuaikan dengan konteks kekinian. Dengan demikian, CU selalu memperbaharui materi-materi pendidikan supaya memperkaya anggota sehingga anggota dapat eksis dalam setiap era. Itu yang diharapkan. Jadi kalau anggota CU bermalas-malasan, ya lama akan terjadi perubahan. Tapi anggota CU yang aktif, yang mengikuti kegiatan, dia akan selalu berproses sesuai dengan kondisi kekinian. Dan menarik, dalam podcast hari ini kita bersama dengan seorang konten kreator. Mungkin kita bisa kerjasama, karena di CU Pancur Kasih ada namanya kewirausahaan. Kewirausahaan kita itu perlu pengenalan, perlu publis. Ya, benar. Mungkin bagaimana mungkin Bang Putra nanti bisa datang ke kelompok-kelompok petani sayur, kelompok-kelompok apa yang bisa menjadi konten di mana kegiatan CU terekspos dan Bang Putra juga bisa membuat konten di sana. Sangat boleh. Iya. Sekira ini manfaat kita, salah satu manfaat kita bertemu hari ini ya. Ya. Dan ini dalam rangka menyongsong kemerdekaan, ulang tahun kemerdekaan yang ke-80. Semoga kita yang tergabung dalam CU Pancur Kasih memang merasakan kemerdekaan yang sesungguhnya. Sekira demikian. Oke, tadi kita sudah mendengarkan closing statement dari Pak Sucipto. Nah, sekarang tentunya kita mau dengar juga dong closing statement dari Bang Putra, terutama pesan untuk Sobat COPK di rumah, terutama dalam menyongsong Hari Kemerdekaan Indonesia yang saat ini akan memasuki usia 80 tahun. Baik, bicara soal kemerdekaan ya, kita juga sebagai anak daerah juga harus merdeka. Kita harus melek digital, kita harus bisa gunakan semuanya di sosial media, karena sekarang sudah banyak platform-platform yang bisa mendukung kita untuk kita terus berkembang. Nah, kita juga punya Instagram, kita punya TikTok, kita punya YouTube, punya Facebook, yang dimana itu sebuah wadah gratis yang dimana kita bisa mengembangkan diri kita. Nah, buat anak muda, teman-teman yang ada di daerah, gunakan sosial media kita secara bijak, secara baik untuk men-share hal-hal baik, karena banyak ruang lingkup, banyak di lingkungan kita tuh yang bisa kita kembangkan, bisa kita ceritakan ke sosial media. So, kita sebagai anak muda itu harus sadar, harus peduli bahwa ternyata di lingkungan kita itu banyak loh tempat-tempat atau hal-hal yang bisa kita ceritakan ke sosial media. Nah, saya pengen mengajak anak-anak muda, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa tidak ada anak muda yang tidak bisa. Itu semua kembali lagi kepada kita, bagaimana cara kita berjalan, bagaimana cara kita untuk mengembangkan pikiran kita agar kita jangan sampai kalah di generasi sekarang. Bahwa saya percaya anak muda kampung kita itu harus rata, setara dan sejajar dengan orang kota, bahwa kita tuh bisa seperti itu. Oke, itu tadi mengenai closing statement dari Bang Putra, bahwa kita mau di kampung atau dimanapun kita harus selalu kreatif ya Bang ya. Kreatif, ya harus selalu kreatif, harus mau mencoba ya Bang ya, bahwa setiap orang tuh punya skillnya. Punya skill. Ya, cuman entah gimana caranya diri kita itu mau berani mencoba gitu. Oke, Sobat COPK, untuk podcast kali ini tentunya sudah banyak dong kita dapat insight dari Pak Sucipto dan juga Bang Putra. Semoga dari apa yang disampaikan bisa memberikan motivasi baru atau kekuatan baru buat Sobat COPK di rumah atau dimanapun untuk terus berkarya ya Bang ya. Ya Pak ya. Jangan stuck di situ, bahwa kita harus mengikuti zaman. Ya, karena sekarang digitalisasi, jadi mau nggak mau kita harus ya berbenah lah. Dalam artian kita nggak boleh menutup diri ya Bang ya. Betul. Ya. Baik, terima kasih untuk Pak Sucipto yang sudah memberikan insight buat Sobat COPK di rumah dan juga buat Bang Putra. Terima kasih untuk sharing pengalamannya. Semoga Sobat COPK di rumah bisa memetik ilmu pada hari ini dan bisa mengaplikasikannya ke depannya. Oke, saya Asta, kembali lagi di podcast Jatiku untuk episode berikutnya. Salam kreatif dan Barage CU Malangka Repo.